secara hukum, bukan Anda persekusi, bukan Anda suruh untuk membuat pernyataan maaf, ya. Jangan hanya beraninya dengan orang tua yang sudah berumur uzur. Coba hadapi orang-orang yang kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas informasi dari viralnya beberapa hari yang lalu video kakek Amarsah Sinaga yang kemudian itu betul-betul menyita perhatian publik. Tetapi apa yang kita lihat dari video daripada kakek Amarsah Sinaga ini masih hal yang logis, karena itu sifatnya kritik kepada tokoh-tokoh nasional kita seperti Habib Rizik, termasuk Pak Anies Baswedan, kemudian dan tokoh-tokoh lainnya. Namun kemudian Bapak Amarsah ini itu didatangi oleh sekelompok orang dan dia kemudian didesak untuk kemudian melakukan permohonan maaf. Ada hal yang kemudian janggal menurut kita karena kakek Amarsah ini kan sudah cukup berumur Kemudian dia menyampaikan itu kan sebagai sebuah pandangan sebagai warga negara yang kemudian juga bisa memberikan pendapat-pendapatnya terhadap tokoh, selama itu dia bisa bertanggungjawabkan. Nah, setelah kejadian itu viral, orang kemudian beramai-ramai mendatangi rumahnya dan mendesak untuk permintaan maaf. Kemudian mengalir dukungan dari para warganet. Ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian mendatangi rumahnya, mencari dan mendesak minta maaf, itu tidak begitu saja berlangsung. Nah, ternyata warganet kemudian bersimpati kepada Bapak Amarsah dan tetap memberikan dukungan. Nah, seperti apa dukungan dari warganet ini? Coba kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam toleransi, NKRI harga mati. Saya Fauzan Orela, Ketua Umum Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, ingin menyikapi terkait dengan persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah, atau kita sebut saja FPI, yang melakukan persekusi serta intimidasi terhadap Pak Amansyah. Pak Amansyah ini merupakan orang, kalau dilihat dari logatnya, orang-orang Sumatera dia ini mencoba memberikan video reaksi terhadap pemerintah atau dukungan terhadap Pak Jokowi, dan juga memberikan kritikan terhadap Anies Baswedan. Nah, hari ini persekusi dan intimidasi itu seharusnya tidak boleh lagi dilakukan. Cuman yang anehnya, mengapa organisasi terlarang ini masih bebas berkeliaran atau bebas mempersekusi masyarakat? Ini tolong dong Pak Kepolisian agar merespon terkait dengan persekusi ini. Mungkin itu saja dari saya. Tetap sehat, tetap jaga NKRI dari kelompok intoleran dan radikalisme. Salam. Salam kontroversi. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya menyampaikan suatu pernyataan atas viralnya video Amarsah Sinaga yang membuat klarifikasi pernyataan permohonan maaf atas persekusi yang dilakukan oleh diduga kelompok celana cungkring ataupun kelompok manusia berjenggot, yang mana kita melihat di dalam video tersebut pernyataan maaf daripada Amarsah Sinaga, bahwa Amarsah Sinaga ini adalah seorang umat muslim dipaksa untuk melakukan atau membuat pernyataan klarifikasi untuk permohonan maaf atas apa yang dia sampaikan pada video-videonya, pada videonya. Amarsah Sinaga ini, kalau saya lihat bentuk profil dan bentuk orangnya, ini sudah layak disebut kakek-kakek. Dan menurut taksiran saya, usianya sudah 70. Tetapi membuat suatu pernyataan klarifikasi dengan menyampaikan pernyataan maaf terhadap si Rizik,
Akan tetapi ada di sekelilingnya orang-orang yang saya lihat di dalam video tersebut berjenggot, ya, tentu ini adalah kelompok intoleransi atau kelompok rasis. Apapun yang disampaikan oleh Amansyah Sinaga di dalam videonya, apabila ada pelanggaran hukum, segera lakukan laporan polisi, buat pengaduan secara resmi untuk ditindaklanjuti secara hukum. Bukan Anda persekusi, bukan Anda suruh untuk membuat pernyataan maaf, ya. Jangan hanya beraninya dengan orang tua yang sudah berumur uzur. Coba hadapi orang-orang yang kontroversi, ya. Sekali lagi saya nyatakan, kalau di dalam video Amansyah Sinaga tersebut terdapat pelanggaran ataupun tindakan pidana, segera buat laporan polisi dan laporkan. Bukan dipersekusi, bukan dipaksa, bukan didikte pernyataan maafnya. Ya, ini yang mau saya sampaikan kepada kelompok orang-orang berjenggot, ya. Bukan orang tidak mau melayani kalian, ya. Jangan datangnya bergerombol-gerombol, jangan datangnya berombongan-rombongan, ya, berkawan-kawan. Coba sendiri datangi, ya. Ini yang mau saya sampaikan kepada kalian. Kami mendukung Amansyah Sinaga. Lanjutkan buat VT-VT-mu, dan kami nyatakan bahwa pernyataan maafmu itu bukan bagian daripada permohonan maaf, ya. Lanjutkan terus. Apabila sekali lagi ada yang melakukan persekusi, sampaikan secara terbuka di dalam videomu. Hentikanlah dengan cara-cara berperilaku barbar, rasis, ya. Ini yang saya sampaikan kepada kalian, kelompok-kelompok berjenggot, celana-celana cingkrang, ya. Kalau memang telah menyinggung junjungan kalian si Rizik, ya silakan aja buat laporan. Jangan kau batas-batasi orang, jangan kau persekusi orang, kau paksa membuat pernyataan maaf yang kau dikte pernyataannya. Paham kau di situ semua, ya? Demikian. Puasa kontroversi. Ketakutan, apakah itu persekusi atau klarifikasi atau apa, kok disuruh minta maaf? Bapak ini, saya manggilnya mbah lah, usianya udah 100 lebih kalau nggak salah itu. Ini orang yang bisa dibilang apa? Orang yang konsen dengan NKRI. Saya pernah melihat konten-kontennya dia, nggak, memang agak agak keras. Tapi di situ apa yang dia katakan itu banyak benarnya. Nggak tahu yang dipermasalahkan itu apa itu. Kok dia disuruh minta maaf? Mungkin mereka pengikutnya seorang Habib. Ini negara, ya. Hal-hal begini harusnya tuh udah nggak ada. Kalau misalnya Mbah Amansyah membuat konten, harusnya dikonter dengan konten juga. Kecuali menghina, kecuali memfitnah, kan begitu. Kalau menghina, memfitnah kan harusnya polanya kan tetap, misalkan dilaporan ke polisi. Toh nanti di kepolisian juga apa? Dimediasikan begitu. Tapi kalau hanya sekedar konten, dia membuat konten seperti itu, harusnya dibalas juga dengan narasi yang kontra harusnya. Kalau main-main begini itu didatangin itu, entah itu apa itu, saya kurang paham itu. Entah itu persekusi, entah itu apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari wajahnya terlihat dia ketakutan. Harusnya hal-hal begini itu tidak diperbolehkan oleh polisi. Saya melihat konten dia itu berseberangan lah dengan kubu-kubunya Anies atau apa gitu. Harusnya ya kubunya Anies, siapa pendukungnya buat narasi terbalik, dengan data, dengan hal-hal yang, dengan bicara yang tidak hoax. Harusnya seperti itu. Pro dan kontra, pro dan kontra. Kalau ini bersinergi, yang pintar itu kan masyarakat semua. Asal tidak hoax loh, ya. Ya, bisa dibilang apa ya? Kecewa melihat hal-hal seperti itu masih ada. Bagaimana saja misalnya dibalas. Intinya apa? Pro dan kontra itu harusnya itu dibudayakan. Bukan permusuhan, bukan main persekusi, itu salah. Jelas cara-cara salah. Cara preman misalkan persekusi, Nih, dan akun TikToknya hilang dong. Dan videonya banyak dia itu.
buat lagi Pak, gitu loh, buat lagi, ya hati-hati, berbicara hati-hati. Ininya juga yakin tuh benar, jalankan, misalkan benar tuh NKRI jalankan, nggak masalah. Nah, itu respon daripada warganet terkait dengan kejadian didatanginya rumah kakek di Amarsa Sinaga ini, yang memang sepertinya warganet ini geram dengan perilaku dari sekelompok orang ya, yang ini sepertinya para pendukung ya atau simpatisan daripada Habib Rizik ya. Dan dia memang nampak mendesak dari Bapak Amarsa ini untuk kemudian melakukan permohonan maaf ya terhadap Habib Rizik. Nah, warganet ini betul-betul menyampaikan sebuah simpati ya kepada Bapak Amarsa, dan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Amarsa itu kan hal yang logis saja sebagai warga negara yang kemudian menyampaikan pendapatnya, menilai seorang tokoh ya tak lepas daripada Habib Rizik ini ya, sebagai orang yang memang hari ini ya begitu populer dengan sejumlah ya statement-statementnya yang kadang itu kontroversi di publik. Nah, ini yang kemudian membuat Bapak Amarsa itu kemudian coba merespon dengan membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi ini yang tidak diterima oleh sepertinya para pendukung daripada Habib Rizik ini. Tetapi sikap tegas daripada warganet juga ini patut kita apresiasi, yang memberikan dukungan kepada Bapak Amarsa ya, bahwa ketika ada hal yang kemudian dianggapnya tidak berkesesuaian dengan Anda, ya silakan kontra dengan membuat hal yang sama, atau misalnya Anda bisa membuat video yang sama untuk kemudian mengklarifikasi itu, bukan justru mendatangi secara beramai-ramai ya. Karena nampak kita lihat bahwa sepertinya Bapak Amarsa ini secara ya fisik ya, dia sepertinya takut pada saat menyampaikan permohonan maaf itu. Dan memang nampak di video itu ya, orang itu bicara kepada Bapak Amarsa dengan nada yang agak tinggi, padahal ini kakek ini sudah cukup tua, ini sudah, kalau kita melihat ini sudah usia 80, 90, bahkan mungkin 100-an, sehingga tidak kurang pas diperlakukan seperti itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.